Dan saat ini bergabung melalui sambungan telepon anggota tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Akmal Marhali. Mas Akmal, selamat sore. Selamat sore Putri. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu sore hari ini. Mas Akmal, kita tahu rekomendasi TGIPF memang masih terus berjalan dan disikapi oleh beberapa pihak sesuai rekomendasi tersebut. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya pastikan dulu pada sore hari ini. Beberapa waktu lalu sempat ada pernyataan dan saya sudah sempat mengonfirmasi kepada Pak Laude di sini berkaitan dengan ada video yang sampai saat ini belum diserahkan. Dan TGIPF sudah meminta kepada kepolisian. Apakah akhirnya sudah diterima oleh TGIPF? Ya belum diterima, cuma kemudian ada hal yang disampaikan bahwa katanya gitu kan, katanya video yang hilang itu bukan karena dihilangkan, tapi karena sinyal yang lemah di tempat kejadian sehingga kemudian ada gambar yang hilang selama 3 jam 21 menit. Tapi menurut tim TGIPF ini merupakan suatu jawaban yang harusnya disampaikan ke publik gitu kan, bukan kemudian disampaikan secara diam-diam ke tim TGIPF, kemudian memunculkan banyak tanda tanya. Kalau kemudian sinyalnya tidak bagus, kenapa cuma satu CCTV yang sinyalnya tidak bagus, yang lain sinyalnya kan bagus gitu kan? Sehingga kemudian ini harus ada penjelasan secara transparan kepada masyarakat terkait dengan CCTV yang hilang ini. Ya, harus dilakukan oleh pihak kepolisian gitu. Sejauh ini bagaimana koordinasinya dengan pihak kepolisian Mas Amal setelah rekomendasi ini dikeluarkan? Apakah kemudian kan tugas TGIPF juga masih terus berlangsung? Apakah kemudian permintaan-permintaan untuk melengkapi data-data atau hal-hal yang diminta TGIPF apakah diberikan? Ya sejauh ini sih belum disampaikan atau belum diberikan apa yang diminta oleh tim independen pencari fakta. Kemudian muncul juga dari Komnas HAM katanya ada malah Komnas HAM yang memberikan jawaban soal CCTV itu gitu kan. Ini kan agak aneh. Karena itu kita meminta kepada pihak kepolisian, ini momentum sebenarnya buat pihak kepolisian untuk mengembalikan citra mereka kepada publik gitu kan, setelah banyak kasus yang terjadi yang membuat citra polisi menjadi remuk redam. Poinnya 5,4 sebagai penegak hukum ini sangat rendah, karena itu jangan ada yang disembunyikan lah dari pihak kepolisian. Apa yang kemudian menjadi fakta di lapangan seharusnya diungkap dan dibuka sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya gitu, sehingga masyarakat pun akan naruh respek pada pihak kepolisian. Sejak awal sampai hari ini Mas Akmal, apakah Anda melihat itu masih terjadi? Misalnya ada kesulitan ketika mau meminta data, kemudian apakah betul masyarakat atau Aremania beberapa diantaranya masih merasa ketakutan untuk memberikan keterangan? Ya ini kan opini-opini yang muncul di lapangan, karena itu polisi yang harus menjawab ini semua, sehingga kemudian nama polisi menjadi baiklah di masyarakat. Misalnya soal adanya intimidasi kepada pihak-pihak saksi, kemudian intimidasi terhadap sosok-sosok yang mau diotopsi, kita melihatnya kan dari jauh saja, kemudian yang menyampaikan itu kan publik. Nah maka itu polisi harus menjawabnya kepada publik tentunya gitu kan, terhadap kasus ini benar atau tidak, walaupun misalnya ada yang menyampaikan ke kita yang diotopsi, misalnya keluarga Dika, ketika menyampaikan kepada kita, mereka menyampaikannya bahwa ini terjadi, mereka membatalkan otopsi karena nenek mereka tidak mengizinkan, karena ini sudah menjadi takdir Tuhan. Tapi kemudian tim pengacaranya menyampaikan bahwa ada intimidasi dan sebagainya. Jadi kita juga agak bingung sebenarnya informasi yang mana yang benar gitu kan, ketika kita tanya ke keluarga tidak menyampaikan itu ada intimidasi, tapi karena keinginan mereka untuk membatalkan itu semua. Yang kedua ada juga yang membatalkan karena ternyata kok dia nggak mau menanggung sendiri gitu yang mau otopsi, tapi dia berharap 134 orang semuanya mau untuk diotopsi gitu, sehingga kalau mereka sendiri ada perasaan beban berat secara moral yang mereka tidak mau, sehingga mereka kemudian menyatakan membatalkan otopsi. Nah ini hal-hal yang semacam ini yang menjadi masalah di saat proses tragedi Kanjuruhan ingin diungkap setransparan mungkin. Kemarin Ketua Umum PSSI sudah diperiksa, Anda melihat pemeriksaan ini bagaimana? Ya ini kan bagian dari pengembangan kasus ya, kalau kemudian pada akhirnya akan ada lagi tersangka baru, bisa jadi dari pengembangan kasus ini muncul tersangka baru. Dan itu memungkinkan karena memang kasus tragedi Kanjuruhan ini adalah kesalahan kolektif atau dosa berjamaah. Semua pihak yang terkait dengan sepak bola punya peran di dalamnya untuk kasus ini, sehingga kalau cuma 6 orang yang kemudian jadi tersangka, 3 dari kepolisian, tidak lagi
Direktur LIB, kemudian Panpel dan juga security officer, saya pikir ini tidak menjawab persoalan karena masih banyak juga yang terlibat. Salah satunya misalnya penonton yang turun ke lapangan, penonton yang memukul aparat, termasuk juga penonton yang membakar kendaraan aparat. Ini kan juga harus masuk dalam kategori orang yang kemudian harus dimintai keterangan. Masuk diantaranya adalah supporter yang menyuruh dirijen supporter yang menyuruh para supporter turun ke dalam lapangan. Ini juga kan harus diperiksa sebagai saksi tentunya. Mas Akmal, kalau misalnya lihat dari rekomendasi TGIPF dan kemudian sudah ada responnya dari PSSI bahwa mereka punya statuta sendiri, pemerintah tidak bisa mencampuri, artinya sekarang sudah kita tidak perlulah lagi berharap bahwa akan ada kesadaran untuk mundur itu atau bagaimana Mas Akmal? Ya kan kita berharap masalah sepak bola ini kan masalah para pemangku kepentingan sepak bola seperti yang dibicarakan antara Presiden Jokowi dengan Presiden FIFA bahwa mereka akan melakukan peninjauan ulang terhadap para pemangku kepentingan sepak bola. Itu salah satu poin yang disampaikan saat pertemuan antara Infantino dengan Jokowi. Artinya itu merupakan salah satu yang menjadi titik poin untuk terjadinya perbaikan di sepak bola kita, pemangku kepentingan pengurus PSSI gitu kan. Nah, kita berharap, kita kan dalam rekomendasi juga menyatakan kita tidak dalam posisi mau mengintervensi pihak PSSI dalam hal ini, tapi kita mengetuk kesadaran moral dulu untuk pengurus PSSI bertanggung jawab terhadap kasus ini gitu kan, dengan cara mengundurkan diri. Nah, kalau kemudian mengundurkan diri ternyata tidak dilakukan, kemudian kan akan terjadi vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Nah, baru ketika itu dilakukan kongres luar biasa untuk memilih pengurus baru. Nah, kalau sekarang kan sudah ada beberapa pemilik suara yang mulai menggaungkan itu semua. Saya pikir kita harus hormati itu sebagai salah satu independensi sebuah organisasi. Dan saya pikir semuanya harus berpikir untuk kebaikan sepak bola kita. Jangan kemudian karena kekuasaan demi kekuasaan melupakan hal-hal yang sifatnya esensial dalam membangun sepak bola ini. Karena masalah sepak bola kita ada pada akarnya. Akarnya siapa? Personalia, pengurusnya. Kalau akarnya ini tidak dibenahi selama 22 tahun, sepak bola kita ya berada dalam masalah yang sama ya terus sejauh ini. Kita pernah di-ban, tidak berubah juga. Bahkan hasilnya dari ban tahun 2015 adalah 134 orang meninggal dunia. Nah, ini yang harus dibangun oleh para pemilik suara, bahwa mereka saatnya untuk berpikir kemajuan sepak bola Indonesia, bukan kemudian berpikir soal kekuasaan gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalnya sekarang dikatakan sudah mulai ada suara untuk KLB itu, apa yang sebaiknya saat ini kemudian menjadi fokus dari masyarakat, Mas Akmal? Ya, kita kan sebenarnya misalnya supporter menginginkan terjadinya perubahan yang besar-besaran, meminta ke TGIPF seperti itu. Ya, artinya TGIPF tidak dalam porsi kemudian bisa menghukum mereka atau memberhentikan mereka gitu kan. Ada proses yang bisa memberhentikan mereka lewat misalnya kongres. Itu kan bisa dilakukan oleh pemilik suara. Jadi artinya sekarang supporter-supporter yang menginginkan terjadinya tanggung jawab dari pihak PSSI dan menginginkan perubahan, yang mendorong klub-klubnya untuk menyuarakan mosi tidak percaya untuk perubahan terhadap pengurusan sepak bola Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi mungkin lewat jalur hukum, di mana ada peraturan Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2016 soal tata cara pidana korporasi, di mana PSSI ini kan bagian dari korporasi juga. Salah satunya kalau sebuah korporasi melakukan tindakan yang melanggar pidana, maka salah satu hukumnya adalah dibekukan oleh pemerintah dan negara. Nah, ini mungkin bisa diambil oleh pemerintah dalam hari ini Pak Presiden Jokowi yang telah menerima rekomendasi dari TGIPF. Dan itu bisa dilakukan begitu ya Mas Akmal ya? Bisa dilakukan, bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Saat ini apa yang menjadi fokus bagi TGIPF, Mas Akmal? Masih ada waktu berarti ya, sekitar beberapa hari, 1 pekan lagi untuk masa kerja TGIPF, betul? Ya, kita kan berharap semua rekomendasi ini bisa dijalankan. Misalnya kita juga apresiasi pihak-pihak yang sudah menjalankan rekomendasi ini. Misalnya Menkes dan Mensos sudah menjalankan penerapan trauma healing. Kemudian PUPR sudah melakukan audit terhadap Stadion Kanjuruhan, bahkan akan dilakukan renovasi besar-besaran. Kemudian juga Menteri PMK juga sudah melakukan kegiatan di bawah naungan mereka. Yang belum melakukan hal-hal lain terkait dengan rekomendasi hanyalah PSSI gitu. Bahkan polisi sudah melakukan hal-hal yang direkomendasikan, meskipun misalnya kemarin ramai dibicarakan bahwa rekonstruksi tidak ada
gas air mata yang ke tribun. Padahal temuan kita ada gitu. Tapi kemudian kita tanya kenapa tidak ada? Karena ini berdasarkan BAP yang dibuat oleh pihak tersangka gitu. Jadi tersangka katanya punya hak ingkar untuk apa yang dia dapati atau dia lakukan di lapangan. Tapi masyarakat sudah pasti melihat bahwa ternyata ada kebohongan di situ bahwa gas air mata ada yang dilemparkan ke tribun. Dan ini bagian dari koreksi. Termasuk diantaranya kita juga apresiasi yang menyatakan pihak kepolisian tidak akan mengeluarkan izin pertandingan sepak bola Liga 1, Liga 2, Liga 3 selama rekomendasi TGIPF tidak dijalankan. Oke, baik. Mas Akmal, kami tunggu terus perkembangan terbaru dari hasil investigasi TGIPF. Mungkin juga akan disampaikan setelah TGIPF selesai tuntas melakukan seluruh prosesnya. Terima kasih banyak Mas Akmal ya. Terima kasih Putri. Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, selamat sore.